Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan 2025. Perkenalkan, nama saya Kidam SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Bax 3 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, dengan nomor induk mahasiswa 0624082539. Saya mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam di OPTD SD Negeri Lembung Gunung 2 di Desa Lembung Gunung, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan. Hari ini, Sabtu, 11 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 4 dengan materi tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, yes. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sudah siap belajar ya hari ini ya? Siap. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu, dan kepada Ais disilakan pimpin doa. Persiapan berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Dan untuk pembiasaan, sebagai pembiasaan kita akan membacakan sebuah surat pendek, dan hari ini kita akan membaca surat Al-Ma'un. Kita baca ta'awudz basmalah, lalu kita baca surah Al-Ma'un bersama-sama ya. Yuk kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yadu'ul yatim, wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin, alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul adzim. Oke, untuk menambah rasa cinta kita terhadap bangsa dan negara, kita akan menyanyikan sebuah lagu wajib nasional, dan kepada peserta didik semuanya silakan berdiri. Bangga Pancasila, aku tak mendukungmu. Patriot proklamasi, saya berpegang teguh. Pancasila dasar negara, rakyat adil bersama-sama. Kita dengan satu. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih, silakan duduk kembali. Oke, berikutnya Bapak akan absen dulu ya. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Ada yang sakit? Masuk semua ya. Berarti alhamdulillah, berarti sehat semua. Semoga kesehatan ini selalu diberikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, biar kita belajarnya semangat, kita akan melakukan SPQ dulu ya. Biar belajarnya semangat dan konsentrasi. Bisa ya? Siap? Semuanya tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai, mata lihat ke depan, telinga mendengarkan, kami siap memulai. Aku diam, bila aku sudah tahu, maka aku harus diam. Oke, semuanya perhatikan. Sudah belajar belum? Oke, kalau sudah belajar, Bapak cek ya. Kemarin, pertemuan kemarin masih ingat nggak kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Apa? Ya, betul ya, kemarin, pertemuan kemarin kita belajar tentang saling menghormati dan menghargai perbedaan agama orang lain. Masih ingat nggak kemarin agama yang diakui di Indonesia itu ada berapa? Oke, ada 6. Agama apa saja? Islam, Kristen. Ya, betul. Agama yang diakui di Indonesia itu ada 6. Yang pertama itu Islam, apa? Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Berarti masih ingat ya pelajaran yang lalu ya, pintar semua berarti. Oke anak-anak, hari ini kita sudah sampai pada bab 4.
kita akan belajar tentang menyambut usia balik. Di bab 4 menyambut usia balik ini ada 2 materi. Yang pertama itu tentang tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih, dan yang kedua tentang tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Hari ini kita akan memfokuskan membahas tentang tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Oke, di sini ada yang tahu nggak? Balik itu apa? Siapa tahu? Apa? Ya betul, balik itu adalah dewasa atau kedewasaan pinter. Oke, berikutnya di sini, apakah ada yang tahu tentang tanda-tanda balik bagi laki-laki? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Siapa yang tahu tanda balik bagi laki-laki? Ayo apa? Mimpi basah, betul. Tanda balik bagi laki-laki adalah mimpi basah. Oke, sebelum kita masuk kepada materi selanjutnya, Bapak akan memaparkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3. Yang pertama itu menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. Artinya nanti ketika kalian belajar diharapkan kalian bisa menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. Yang kedua, membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih. Itu tujuan pembelajaran yang kedua. Tujuan pembelajaran yang ketiga, membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bisa tercapai. Baik anak-anak, untuk selanjutnya kalian tahu nggak balik secara bahasa itu apa? Betul, balik secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab ya, belaghoh, yang artinya sampai atau mencapai. Oke, itu pengertian balik secara bahasa. Berikutnya, pengertian balik secara istilah fikih. Apa pengertian balik secara istilah fikih? Pengertiannya adalah menunjukkan kondisi ketika seseorang telah dibebani kewajiban hukum syariat dan bertanggung jawab atas segala perbuatan dan perkataannya di hadapan Tuhan. Artinya ketika kita sudah balik, maka kita sudah wajib menjalankan syariat. Misalnya sholat, ya, sholat yang sebelumnya kamu belum balik. Oh, sholat ya, tidak berdosa. Namun ketika nanti kamu sudah balik, maka wajib sholat. Ketika tidak sholat, maka kalian berdosa. Ini pengertian balik secara istilah ilmu fikih. Berikutnya, tanda-tanda balik bagi laki-laki apa saja? Ada yang tahu tadi? Apa? Tanda balik bagi laki-laki tadi? Ada yang tahu? Yang pertama apa? Mimpi basah atau ihtilam. Tuh, mimpi basah atau ihtilam. Ihtilam itu apa, Pak? Ihtilam itu adalah keluarnya air mani, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Jika keluarnya air maninya itu keluar saat kalian tertidur, maka itu disebut mimpi basah. Contohnya seperti gambar ini. Ya, ada seorang anak tidur, dia mimpi menikah. Tahu-tahu bangun dia basah, maka dia sudah balik. Paham? Paham ya? Oke, berikutnya. Perbedaan air mani dan air kencing. Air mani dan air kencing itu keluar dari tempat yang sama, tapi beda ya. Air kencing, air mani. Ya, perbedaannya apa, Pak? Dari segi warna, tekstur dan bau itu sudah berbeda. Kalian nanti harus bisa membedakan. Kalau sumpah bangun tidur basah, ternyata dikit, basahnya ternyata kencing, berarti belum balik. Ya, perbedaannya apa, Pak? Dari segi warna. Kalau air mani itu warnanya putih atau kekuningan, putih kekuningan. Berbeda dengan warnanya air kencing. Kalau warna air kencing itu tergantung dari kondisi tubuhmu. Kalau tubuhmu kurang minum, maka warnanya jernih, kuning jernih. Kalau kurang minum, maka kuning tua. Itu perbedaan air mani sama air kencing. Dari segi tekstur juga berbeda. Ya, tekstur air mani itu memiliki tekstur yang kental dan lembut, agak lengket dan tinggi. Kalau air kencing kalian sudah tahu seperti apa ya, pasti cair. Paham? Oke, berikutnya dari segi bau. Air mani sama air kencing itu juga berbeda baunya. Kalau air mani itu memiliki bau yang khas, sedangkan air kencing kalian sudah tahu ya. Pernah mencium bau air kencing? Nah, bau pas kesini itu air kencing. Wah, nanti kalian harus bisa membedakan ya. Walaupun air mani dan air kencing keluar dari tempat yang sama, tapi kalian harus membedakan. Sudah beda sendiri. Paham? Paham ya? Oke. Berikutnya tanda-tanda balik bagi laki-laki berikutnya apa? Berumur 15 tahun. Jika seorang anak sudah berumur 15 tahun, maka dia sudah balik meskipun belum mimpi basah. Paham? Meskipun belum mimpi
Tapi umurnya sudah 15 tahun, maka dia sudah balik. Tapi dihitungnya bukan menggunakan kalender Masehi. Menggunakan kalender apa, Pak? Kalender Hijriah. Pak, ada seorang anak laki-laki, dia berumur 15 tahun tapi menurut Masehi, maka dia belum, harus menurut kalender Hijriah. Paham? Umur 15 tahunnya menurut kalender Hijriah. Paham ya? Oke, berikutnya tanda balik bagi wanita apa saja? Yang pertama itu haid. Haid itu apa, Pak? Haid itu adalah keluar darah dari rahimnya wanita dalam keadaan sehat ya. Kalau sakit bukan. Paham? Warnanya juga bisa berbeda-beda. Ada yang hitam, merah, kuning, biru atau kuningan. Itu warna haid. Nanti ketika kalian haid jangan apa? Jangan khawatir, itu hal normal dan biasa. Berikutnya, berapa lama masa haid? Masa haid itu dibagi menjadi 3, paling sedikit itu sehari semalam atau 24 jam. Kebiasaan biasanya 6 atau 7 hari. Kebanyakan wanita haidnya itu 6 sampai 7 hari, maksimal 15 hari. Kalau seumpamanya lebih dari 15 hari maka itu disebut darah istihad. Ada yang tahu nggak darah istihad itu apa? Darah penyakit, betul sekali. Darah istihad itu darah penyakit jika lebih dari 15 hari. Berikutnya berumur 15 tahun, sama dengan yang laki-laki ya, berumur 15 tahun. Wanita juga berumur 15 tahun. Berikutnya larangan bagi orang yang berhadas besar. Yang pertama itu tidak boleh sholat. Kalau kamu sedang haid dan istilah, maka kamu sedang berada dalam sedang berhadas besar, maka kamu dilarang sholat, berdiam di masjid, membaca, menyentuh Al-Quran, dan tawaf bagi yang haji sama umroh. Tawaf itu apa, Pak? Tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah 7 putaran. Paham ya? Berikutnya bagaimana cara agar kita suci dari hadas? Kalian tahu? Dengan cara mandi besar. Mandi besar itu bagaimana caranya, Pak? Caranya seperti ini. Yang pertama itu kalian harus berniat. Setelah berniat, kalian membersihkan kotoran. Jika ada sisa-sisa darah haid, kamu bersihkan. Jika ada sisa-sisa air mani, kamu bersihkan dulu. Baru setelah itu berwudu. Setelah berwudu seperti apa? Seperti biasa ketika kalian mau sholat. Yang keempat itu menyiram kepala 3 kali sambil menyela rambut seperti ini ya. Siram kepalanya lalu di sela-sela biar kulit rambutnya itu juga basah. Berikutnya yang kelima adalah mengguyurkan air ke seluruh badan. Dari kanan sampai kiri diguyur semuanya basah. Maka sudah selesai berarti mandi, maka kalian kembali suci. Ada yang tahu nggak niatnya adus? Siapa yang tahu? Kalian tahu niatnya adus? Siapa? Amali bisa? Belum bisa, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Ayo. Ada yang bisa? Niatnya hadis ini seperti ini. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar fardhon lillahi ta'ala. Itu niatnya hadis. Artinya apa? Saya berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar fardhu karena Allah Ta'ala. Oke, kita baca sama-sama ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar fardhon lillahi ta'ala. Artinya, Saya berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar fardhu karena Allah Ta'ala. itu niatnya adus. Oke anak-anak, untuk menambah pemahaman di sini Bapak punya video pembelajaran, mohon diperhatikan dan jika ada yang penting mohon dicatat. Oke, silakan disimak. Baik, ada yang tahu apa yang disebut dengan bagi? Secara bahasa berasal dari bahasa Arab balaghah yang artinya sampai atau cukup usia. Sedangkan secara istilah, balik artinya telah sampainya seseorang pada tahap kedewasaan. Secara hukum Islam dapat dikatakan balik apabila seseorang sudah mengetahui, mengalami, dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Balik juga merupakan suatu masa di mana seorang anak telah dibebankan kewajiban taklif syariat seperti melaksanakan sholat, puasa, dan sebagainya. Nah, seorang yang telah dibebankan untuk melaksanakan syariat atau ajaran Islam disebut dengan mukallaf. Dan mukallaf itu adalah seorang yang sudah cukup usia atau sudah balik dan mengerti mana yang baik dan mana yang buruk. Mukallaf ini harus menjalankan syariat. Apabila melanggar, seperti tidak melaksanakan sholat, puasa Ramadan, itu akan mendapatkan dosa dan harus meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam. Lalu apa sih tanda-tanda balik itu? Tanda-tanda balik itu bagi laki-laki, di sini Bapak akan menjelaskan tanda-tanda balik bagi laki-laki terlebih dahulu. Di antaranya adalah yang pertama, ikhtilam. Lalu apa yang disebut dengan ikhtilam? Ikhtilam yaitu adalah keluarnya daerah sperma atau mani bagi laki-laki, baik keluarnya waktu tidur atau berjaga. Jika saat tidur, bisa kita sebut dengan istilah mimpi basah. Kemudian yang kedua, yaitu telah sampai usia 15 tahun. Jadi seorang anak laki-laki. Selanjutnya, tanda-tanda balik bagi perempuan, di antaranya pertama adalah haid atau menstruasi. Haid adalah keluarnya darah dari rahim seorang wanita dalam keadaan sehat dan waktu tertentu. Perempuan biasanya mengalami haid paling cepat pada usia 9 tahun. Ketika seorang wanita sudah mengalami haid, maka ia sudah masuk balik. Yang kedua adalah telah sampai usia 9 atau 15 tahun. Anak perempuan apabila telah mencapai usia 15 tahun meskipun belum mengalami haid, maka secara otomatis dianggap balik. Oke, bagaimana? Sudah paham ya? Sudah paham? Ya. Oke, coba Bapak, ada yang mau bertanya nggak?
tanda balik bagi laki-laki tadi ada berapa? Ada 2. Yang pertama apa? Yang kedua? Oke, pinter sekali. Tanda balik bagi perempuan ada berapa? Ada yang tahu? 2. Yang pertama apa? Haid. Yang kedua? Ya, berumur 15 tahun. Baik, berarti sudah paham semuanya ya. Oke, berikutnya Bapak punya tepuk tanda balik ya. Tepuk tanda balik. Gimana Pak caranya? Caranya tepuk tanda dewasa. Bila kau ingin tahu tanda dewasa, bisa? Bisa ya? Bagi anak pria dan wanita, telah mimpi basah bagi pria wanita, keluar darah haid untuk wanita. Jika 15 tahun umurnya, maka masuk usia dewasa. Walau tak keluar darah dan tidak mimpi basah, dia wajib taati syariat. Mana bisa? Bisa ya? Oke, coba semuanya tepuk tanda dewasa. Bila kau ingin tahu tanda dewasa, bagi anak pria dan wanita, dalam mimpi basah bagi pria wanita, keluar darah haid untuk wanita. Jika 15 tahun umurnya, maka masuk usia dewasa. Walau tak keluar darah dan tidak mimpi basah, ia wanita taati syariat. Dewasa. Oke, berikutnya di sini Bapak punya tugas kelompok untuk kalian. Di sini Bapak punya karton bagikan ya. Di sini Bapak punya gambar. Nanti kalian tempelkan. Ya, bentuk kelompok dulu ya. Di sini berarti kelompok 1, di sini berarti kelompok 2, berarti di sini kelompok 3 ya. Langsung bentuk kelompok aja 1, 2 dan 3. Di situ sudah karton Bapak kasih ya. Di sini Bapak punya gambar. Nanti kalian tempelkan dan kasih penerangan. Paham? Paham ya? Oke. Di sini gambarnya tentang tata cara berpergian. Tanda klik, silakan dilepas nanti. Sini silakan dilepas ya, bisa ya. Bisa dibuka? Oke, silakan ditempel ya. Dikasih tulis. Kalian dapat apa? Bisa ya? Bisa enggak? Tengah. Saya dok, silakan kerjakan. Sudah selesai? Oke. Oke, kelompok 1 sudah selesai. Yuk, kelompok 1 silakan maju ke depan. Presentasi. Di sini. Oke. Oke, kan, silakan. Sudah siap ya, presentasi ya. Oke, silakan presentasikan kelompok 1. Lanjutkan yang lain ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan membaca atas tata cara bersuci dari hadas. 1. Berniat. 2. Membersihkan mengurai. 3. Berwudu. 4. Mengakhirat seluruh badan. Oke, kelompok 1 mempresentasikan tentang tata cara bersuci berarti ya, bagus ya, semuanya tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Apakah sudah benar? Oke. Sudah benar ya? Apakah sudah benar ini? Sudah. Sudah benar ya? Oke, sudah benar. Tepuk tangan lagi untuk kelompok 1. Oke, kelompok 1 sudah selesai. Ini ya, Bapak Teker ya, silakan duduk kembali sambil tunggu kelompok yang lain. Oke, ada lagi kelompok yang sudah selesai? Ayo kelompok berapa? Kelompok 2. Ayo maju sini kelompok 2. Yo, perhatikan, ini kelompok 2 mau presentasi. Yo, presentasi tentang apa? Kelompok 2, tanda-tanda usia balik. Yo, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan dari kelompok akan membacakan tanda-tanda usia bagi laki-laki Fikri Basah umur 15 tahun, bagi perempuan Hati umur 15 tahun. Oke, apakah sudah benar ini dari kelompok 2? Sudah benar ya? Oke, sudah benar. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, sudah benar. Bagus kelompok 2. Silakan duduk kembali. Bapak tempel di depan ya. Ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan larangan bagi orang bersudah besar. Mimpi basah dan bergigi, tidak boleh sholat, tidak boleh berdiam diri di masjid, tidak boleh membaca dengan Al-Quran, tidak boleh bersabar. Oke, apakah sudah benar ini? Sudah benar ya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Bapak tempelkan di depan ya. Oke, kalian sudah mengerjakan kelompok dengan sangat baik dan presentasi juga sangat baik. Mari kita tepuk tangan untuk diri kita sendiri ya. Ya, sudah baik semuanya ya, sudah baik semuanya, sudah paham ya. Tadi di sini dapat bagian apa tentang apa? Tata cara mandi wajib. Kelompok 2 punya bagian apa tadi? Tanda-tanda usia balik bagi laki-laki dan perempuan. Kelompok 3 dapat apa? Oke, berhadas besar. Oke, bagus semuanya. Oke ya. Di sini Bapak punya reward untuk kalian karena kalian sudah bekerja dengan baik ya. Untuk yang terbaik sepertinya kalau Bapak lihat ya, kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, ini untuk kalian. Dan yang terbaik kedua kelompok 2. Nih ya. Oke, dari untuk kelompok 3. Semuanya tepuk tangan lagi semuanya. Oke, terima kasih semuanya. Dan untuk selanjutnya sudah paham ya kalian ya. Oke ya, kita simpulkan materi hari ini. Hari ini kita belajar tentang apa? Tentang tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Paham nggak tadi balik secara bahasa apa? Balik secara bahasa apa? Sampai atau apa mencapai. Tanda balik bagi laki-laki tadi ada berapa? Tanda balik bagi laki-laki ada 2. 1 apa? Tim bahasa 2 umur 15 tahun. Kalau bagi perempuan tadi ada berapa? Ada 2 juga apa? Aib sama umur 15 tahun. Kalau orang sedang berhadas besar, maka orang tersebut tidak boleh apa tadi? Yang pertama tidak boleh apa? Kalau orang berhadas besar tidak boleh sholat, terus tidak boleh membentuk dan membaca Al-Quran, tidak boleh bertawaf bagi orang yang haji dan umroh. Bagus, betul sekali ya. Oke, di sini Bapak punya LKPD ya. LKPD, lembar kerja peserta didik. Di sini ada nama dan kelas ya. Lalu dibuka di dalamnya, di sini ada soal ya. Kalian harus kerjakan. Hubungkan gambar dan tulisan berikut sesuai dengan jawaban yang benar. Selamat mengerjakan. Di sini ada bacaan ya. Nanti kalian hubungkan mana yang benar dengan gambar ini. Contohnya misal tanda balik bagi laki-laki, di sini kan ada gambar. Mana yang menunjukkan tanda balik bagi laki-laki? Kalian nanti contohkan gambar itu apa? Paham? Paham? Paham ya? Oke, saya bagikan. Jangan lupa nama dan kelasnya ditulis ya.
Katakan pelan-pelan saja. Jawab dengan benar. Boleh, boleh. Coba. Ada pertanyaan enggak tentang tugas LKPD ini? Tidak paham ya? Tidak paham? Kalau sudah paham, silakan dikerjakan. Sudah dapat? Oke, silakan dikerjakan. Jangan lupa namanya ditulis dan kelasnya. Dibaca perintahnya. Nah, kita boleh contohin semua. Oke. Contohin semua. Kalau ada 3, contohin 3 semuanya. Luruskan 3. Ada 4, silakan semuanya. Kalau ada 2, silakan. Sesuai dengan yang kita pelajari tadi ya. Pelan-pelan aja, kerjakan. Disebutkan benernya apa ya? Sudah selesai Pak tadi? Kalau sudah selesai yakin ya? Ada yang selesai lagi? Oke, ditunjukkan kalau sudah selesai. Apa namanya? Kasih. Namanya jangan lupa ya. Ada lagi yang sudah selesai? Untuk berikutnya ini Bapak punya refleksi ya. Di sini Bapak punya pertanyaan, kalian isi dengan jujur. Ya, Bapak kasih dulu ya, Datuk. Nih. Ini tugas refleksi. Oke, perhatikan dulu ya. Di soal yang pertama itu ada pertanyaan bagaimana perasaanmu saat proses pembelajaran. Tinggal kalian contreng. Apakah kalian senang atau tidak senang? Kalau senang berarti contreng senang ya. Oke, berikutnya nomor 2, apa hal yang menyenangkan selama proses pembelajaran? Apa penjelasan gurunya, apa explaining-nya, apa dari awal sampai akhir semuanya menyenangkan atau tidak menyenangkan? Tinggal kalian contreng ya. Nomor 3, menurutmu apa yang kurang menarik dari proses pembelajaran ini? Kalian pilih di situ, contreng ya yang menarik. Jika menarik semua, contreng semua, tidak apa-apa. Paham ya? Oke, silakan di contreng. Ya, kasih nama. Di atas. Ya. Contreng yang jujur ya. Ya. Sudah. Sudah selesai. Oke. Sudah selesai. Apa ambil? Sudah. Oke, terima kasih. Ada, sudah selesai. Terima kasih. Sudah selesai? Oke. Oke, anak-anak, kita sudah selesai pembelajaran hari ini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih ya. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan Ais pimpin doa. Silakan doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa bi'allimna alladhi yanfa'una wa bi'atina wa qati'ana wa tarabatina bidin. Amin ya rabbal. Ya, silakan yang laki-laki buat-buat. Oke, ya. Oke, yuk.
kita seri berikutnya.